Baik, selamat datang kembali di podcast studio kami di kaki Gunung Lawu, sebuah kota kecil berhawa sejuk, Tawangmangu, Jawa Tengah. Kali ini telah hadir di podcast studio seorang ibu yang luar biasa, menjadi ibu dari puluhan anak asuh di kota Yogyakarta dan sudah jauh-jauh datang ke Tawangmangu. Selamat datang kembali Ibu Hendra Setiawati Christine. Ya, saya panggilnya Bu Christine ya. Oke, wah ini kehormatan Bu Christine bisa datang ke podcast studio kami ya di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Ini seperti flashback ya, balik karena Bu Christine pernah studi di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu ya. Mungkin boleh langsung diceritakan Bu Christine bagaimana Bu Christine mengalami panggilan Tuhan dan kok bisa nih studi di luar negeri tiba-tiba bisa studi teologi nih di Tawangmangu. Oke. Cukup panjang ya kalau mau diceritakan dari awal bagaimana Tuhan memanggil kehidupan saya. Dari awalnya lulus dari SMA saya kuliah di luar negeri, tepatnya di Jerman, di kota Dortmund. Pada tahun 91 saya berangkat ke luar negeri. Di sana justru saya mengalami lawatan Tuhan saat saya jauh berada di luar negeri. Jadi saat saya SMA saya aktif di gereja, tapi secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh kembali berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Itu justru saat saya berada di luar negeri. Saya berada di Jerman, saya sendiri, saya merasakan aduh Tuhan, mulai merasa sendiri, mana ya ini persekutuan, mana ya gereja, mau masuk gereja takut salah masuk gereja sesat. Dan saya berdoa sendiri, akhirnya ditemukan dengan orang-orang persekutuan yang ada di Dortmund. Mereka mengajak saya untuk beribadah. Pertama saya diajak untuk ikut KKR di Ludenscheid, itu di gerejanya Reinhard Bonnke. Nah di sana saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Dan sampai saya kembali, saya mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan secara pribadi. Kalau dipikir di sana kita nggak ada yang bimbing, tapi justru karena saya mengalami titik balik, nah itulah yang namanya Tuhan mulai bekerja pada waktunya ya. Saya nggak bisa menolak lagi. Dan saya begitu menjadi orang yang begitu lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari hidup saya hanya penyembahan, doa, baca firman, terus merindukan untuk mencari Tuhan. Dalam tahun-tahun pertama saya mencari Tuhan, setiap ada KKR, ada seminar, baik di Delft, ada gereja di sana, di gerejanya seorang hamba Tuhan Indonesia juga, di Delft juga ada persekutuan di Aachen, dimanapun ada kegiatan-kegiatan rohani saya, apapun sesulit apapun saya akan kejar, karena begitu lapar dan haus akan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan dari Indonesia datang melayani persekutuan, kita nih ada beberapa orang di Dortmund, kita kunciin, termasuk Pak Daniel Alexander itu pernah kita kunciin di kamar, kita kunci, Koden gak usah pulang, ngomong aja, kita bener-bener rindu untuk denger firman Tuhan, karena begitu hausnya akan Tuhan. Nah terus berjalan, hari demi hari saya semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin Tuhan rasanya kok ada panggilan, tangisan akan jiwa-jiwa, tangisan akan bangsa ini. Sampai akhirnya pada tahun 95 itu 95 sekitar bulan Februari Maret, Tuhan mulai panggil saya, kamu melayani Tuhan, kamu pulang. Pertamanya Tuhan ngomong begini dengan memberikan ayat, Tuhan bilang pulang Indonesia. Tuhan, pulang Indonesia gimana caranya Tuhan, saya sudah 4 tahun di sini, bagaimana saya pulang, sekolah belum selesai ya kan. Akhirnya saya tanya Tuhan, kalau saya pulang itu saya ngapain? Apakah saya mau kerja atau saya pelayanan atau apa? Karena memang di tahun-tahun terakhir setelah saya sungguh-sungguh memberikan hidup saya, termasuk mengambil keputusan pasangan hidup pun, saya akhirnya nurut sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau bukan jodoh saya akan lepaskan, yang penting Tuhan senang. Itu yang saya kerjakan sampai akhirnya mulai dari titik balik itu tahun 93 pertumbuhan rohani saya langsung pesat. Luar biasa, Tuhan pakai saya luar biasa, pelayanan kesana kemari, sampai akhirnya Tuhan memanggil saya
Dan Tuhan memanggil saya pun begitu mudahnya, Tuhan membukakan jalan. Saya belum ngomong orang tua saya, ibu saya yang juga seorang pendoa dan pelayan Tuhan, aktivis, dia langsung telepon saya. Kayaknya kamu dipakai Tuhan, karena setiap kamu tulis surat, semua yang kamu tulis itu terjadi di sini. Kalau Tuhan mau pakai kamu pulang aja dah. Wah, Tuhan luar biasa banget. Saya nggak usah bingung-bingung ngomong gimana untuk pulang. Tuhan sudah suruh pulang. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau saya pulang pelayanan atau sekolah teologi. Kalau sekolah teologi di mana Tuhan? Saya berdoa. Saudara, ini suatu hal pengalaman yang mungkin hanya saya yang mengalami secara pribadi ya. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di depan asrama Elim. Ada kuda di situ. Kamu akan pergi ke Tawangmangu, sekolah teologi di sana. Tuhan ngomong seperti itu. Oh, wow. Dan saya mulai cari info. Saya tanya ke teman-teman, ada sekolah? Oh iya, ada. Rupanya ada juga orang yang mahasiswa Jerman yang juga angkatan saya dari Jerman ke Tawangmangu juga. Jadi kita satu kelas. Ada seorang juga yang sama-sama Tuhan kirim dari sana. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk pulang Indonesia. Saya cari informasi. Akhirnya saya cerita mama saya, "Mah, Tuhan suruh saya melayani Tuhan. Tuhan mau saya ke Tawangmangu juga. Mama cari informasi sekolah teologi Tawangmangu." Ternyata waktu mama saya ke gereja, di gereja mama saya itu aktivisnya alumni Tawangmangu. Bahkan beliau ini, kemarin saya baru kontak beliau, namanya Pak Daniel Edward, ini salah satu pendeta di GPDI Sosro ya. Dia ngomong sama saya lulusan situ, nanti saya antar. Beliau yang antar. Beliau ini yang waktu saya masih SMA, sulit-sulitnya diajak ibadah, itu beliau yang setiap pagi pimpin persekutuan di rumah saya dan mendoakan saya. Dan akhirnya mengantar saya pun Bapak ini. Akhirnya saya kembali dari Jerman, saya tanggal 26 Agustus sampai di Jogja, tanggal 1 September saya langsung masuk Tawangmangu, udah nggak ada wawancara lagi, kayaknya langsung diterima. Karena lihat kesaksian saya ya, kalau udah Tuhan yang suruh, mungkin ya mereka juga membaca, wah ini sudah nggak usah diwawancara lagi, ini Tuhan yang suruh. Jadi divine appointment ya, iya, semua jadi sudah saya cepat diatur. Saya karena saya melihat jiwa-jiwa ya, waktu itu saya melihat iya ya, banyak jiwa-jiwa yang hancur. Saya melihat bagaimana anak-anak Indonesia di sana. Saya melihat kehidupan mahasiswa yang begitu berat, yang mereka rindu firman Tuhan, nggak ada yang membimbing. Bahkan saya memikir Indonesia, pulau-pulaunya Indonesia. Nah itu lucunya ya, saat saya datang ke sekolah ini dan mulai berdoa buat pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan pulau-pulau yang saya doakan itulah yang Tuhan sekarang banyak jemaat-jemaat saya dan anak-anak asuh saya dari situ, dari Papua, dari Kalimantan. Banyak. Saya bilang, tahu gitu saya dulu berdoa buat semua pulau ya. Makanya, jadi dikirim lebih banyak lagi. Saya bilang, ini adalah buah dari sebuah doa. Nah itulah titik balik pengalaman saya bagaimana Tuhan memanggil hidup saya. Jadi otomatis nggak ada yang suruh, nggak ada yang memaksa saya, tiba-tiba kerinduan itu muncul sendiri dalam hati saya, dan saya mencari. Dan akhirnya Tuhan sampai hari ini kami melayani Tuhan, kami banyak melayani anak-anak yang broken home, juga anak-anak daerah yang sekolah di Jogja, kami tampung, kami bina secara kerohanian, karakter, kami bimbing mereka di rumah. Nah itulah yang Tuhan kerjakan dalam sampai saat ini. Amazing. Kami masih terus berjuang sampai nanti mungkin ya pada waktunya kerinduan kami bisa punya asrama, yayasan sendiri ya, karena saat ini memang masih di rumah kami semua. Jadi saya percaya saatnya akan tiba bahwa Tuhan akan bukakan lebih luas lagi. Wow, amazing ya. Jadi di Jerman begitu sendiri malah mendapatkan panggilan lalu lapar dan haus, kejar Tuhan mati-matian ya. Dan punya pacar pun dilepasin ya, dan Tuhan panggil balik ke Indonesia dan dapat suami di Tawangmangu ya. Wah, itu Tuhan memang temukan dengan jodohnya di sini. Amazing ya. Jadi kalau menanggapi panggilan Tuhan itu memang kita nggak perlu ngoyo, nggak perlu ngotot, nggak perlu bersikukuh pun itu akan mengalir dan Tuhan siapkan. Tuhan tahu hati kita. Ketika kita betul-betul merindukan untuk melakukan kehendaknya, Tuhan pasti open doors. Betul. Amazing. Lalu setelah bertemu calon suami nih, yang akhirnya sekarang jadi suami ya, lalu menikah, kemudian mendirikan jemaat ya. Kami lama di sini dulu, jadi kami memang waktu lulus jadi staff,
Suami saya kepala asrama, saya juga Oh, staf di wow. bidang keuangan juga di sini di STT Tawangmangu. Oh. Sampai akhirnya kami melihat sudah waktunya kita keluar. Jadi saya Ya. 8 tahun di STT Tawangmangu Oh, wow. dan tahun ke-8 kami keluar tahun 2003, ambil keputusan karena kita melihat jiwa-jiwa di luar, Ya. melihat bagaimana anak-anak muda yang Ya. hancur di luar, kita mulai mengambil keputusan kita merintis dari nol. Oke. Kita merintis tahun 2003 di Jogja, Ya. mulai mengambil anak jalanan, Oh. anak asuh, anak jalanan kita bawa pulang, kita didik ya meskipun tidak lancar ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Ya, sudah ya. ditolong, duit dibawa kabur, hilang kemana Ya, nggak tahu ya. dicuri. Pada akhirnya setelah berapa tahun baru telepon minta maaf. Ya. Banyak yang mengambilin anak-anak asuh yang mungkin anak yang wanita-wanita yang hamil di luar nikah kami Ya. tampung sampai melahirkan, mungkin mereka diusir orang tua kita tampung. Anak-anak yang broken home yang mungkin orang tuanya seperti apa jadi kita tampung. Anak-anak daerah yang mau sekolah di Jogja tapi mereka bingung mau tinggal di mana, mereka tinggal bersama kami di rumah kami. Nah mulai dari situ sampai hari ini sudah mungkin yang keluar dari rumah kami udah saya nggak bisa hitung lagi. Wow. sudah nggak terdata lagi. Mungkin kalau saya ingat-ingat ya nggak bisa ingat semua juga karena memang banyak ya, setiap tahun ada datang ada pergi, ada datang ada pergi, dan kita melihat mereka menjadi anak-anak yang luar biasa yang di luar. Banyak juga di antara mereka yang saat di rumah kami sungguh-sungguh taat, kehidupan rohaninya, doanya luar biasa. Dan sama mereka di luar juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, ya. Itu suatu kekayaan kami itu yang menjadi kekayaan, bukanlah harta, bukan Ya. apa yang kita punya, tapi Ya. inilah aset-aset kerajaan Allah, orang-orang yang dipulihkan, diperbarui dan menjadi luar Ya. biasa dalam tangan Tuhan. Wow. Itu yang Jadi menjadi memang kebanggaan. dipakai Tuhan luar biasa untuk memulihkan banyak jiwa-jiwa ya. Amazing. Oke, yang terakhir Bu Christine, ketika Ibu menjalankan pelayanan seperti itu, tantangannya pasti banyak sekali ya. Dari mulai dimanfaatkan, disalah mengertikan, bahkan kadang difitnah, bahkan kadang mengalami kerugian bukan hanya material tetapi moral, material dan semuanya ya. Nah itu apa gitu yang membuat Bu Christine tetap bertahan di pelayanan seperti itu? Ya, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi satu hal yang membuat kita kuat dan kita bertahan terus di dalam pelayanan, yaitu karena kita yakin akan panggilan Tuhan. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Karena dari nol kami merintis, nggak ada sponsor. Saya sempat jualan bakpia dari bank ke bank, saya keliling jualan. Naik motor butut sampai saya berpikir, Tuhan, malu loh aku Tuhan. Kalau ketemu temanku, aku sekolah luar negeri cuma dodol bakpia, nawarin ke bank-bank. Tapi Tuhan cuma ngomong satu hal, kalau engkau nggak berbuat dosa jangan malu. Nah situ saya berjuang, oke. Yang penting saya mengerjakan misi Tuhan. Yang penting saya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berjalan dengan waktu, mulai merintis pekerjaan, usaha, sampai hari ini tantangan bahkan dari keluarga sendiri. Yang paling berat dari keluarga karena waktu saya mengangkat anak-anak asuh, keluarga saya mungkin belum mengerti ya apa yang kami kerjakan, dan mereka berpikir kamu makan buat sendiri aja susah, kenapa kamu ngasih makan orang? Kamu aja makan, begitu beratnya kami merintis di Jogja dengan 2.000 rupiah kami harus makan berlima ya, anak saya waktu itu masih 1. Tapi saya yakin Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang saya kerjakan. Saya melayani raja di atas segala raja. Bahkan banyak tawaran untuk bergabung dalam gereja-gereja lokal yang ada. Kamu akan digaji sekian, kamu akan dapat uang segini. Saya bilang, kalau bukan Tuhan yang suruh, saya nggak akan melangkah. Kalau Tuhan mau saya mengerjakan ini, walaupun saya harus benar-benar merangkak penuh dengan air mata, tapi saya mengerjakan. Kenapa? Saya yakin Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Saya melihat satu hal yang luar biasa. Setiap saat saya membutuhkan apa, saya pengen apa, kadang-kadang mau beli es dawet aja Bu Inga, nggak bisa lewat ting-ting, saya nangis, Tuhan. Dulu saya bisa beli apa aja, masa mau beli es dawet? Saya ingat ada 5 orang di rumah saya yang butuh makan. Bagaimana kalau saya beli es dawet itu dalam kondisi yang sangat berat? Akhirnya waktu saya nggak jadi membeli, ada orang datang kirim, dan itu berkali-kali saya kepengen apa, ada saja pertolongan Tuhan. Dan saya lihat bahwa penyertaan Tuhan luar biasa, meskipun dari nol kita memulainya,
Tapi satu hal yang saya bersyukur, Roh Tuhan buat dalam kehidupan saya bahwa saya nggak pernah marah sama Tuhan. Saya nggak pernah komplain dengan apa yang Tuhan kerjakan, karena satu hal, saya tahu saya dipanggil Tuhan. Saya tahu Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan pekerjaan ini, dan saya percaya bahwa akhirnya tidak akan seperti ini. Suatu perjuangan mungkin dimulai dari bawah, tapi saya percaya saat kita terus taat pada rencana Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Tugas kita taat saja mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan yang menjadi beban bagi kami saat kami melihat orang hancur, hati kami hanya menangis melihat kondisi ini. Dan saya yakin bahwa itu adalah hati Tuhan yang Tuhan berikan dalam hati kami untuk bisa melihat kondisi anak-anak muda yang ada. Mungkin yang terakhir, Christine, apa yang menjadi nasihat dari Bu Christine, terutama untuk anak-anak muda yang sedang studi juga, yang sedang bergumul juga di dalam hidupnya, mungkin masih mencari-cari apa yang menjadi kehendak Tuhan, masih terombang-ambing, kadang masih harus ikut arus dunia. Nah, apa yang bisa di-sharingkan atau menjadi nasihat bagi anak-anak muda? Iya, tentunya buat anak-anak muda nasihat saya yang terpenting dalam hidup, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau saya dulu pengen diajar, tidak ada yang mengajar. Saya rindu pengen mengenal Tuhan, tidak ada yang mengajarkan kepada saya. Kalau saudara punya banyak kesempatan sekarang, jangan sia-siakan. Kejar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukan berarti saudara harus sekolah teologi. Saya nggak pernah memaksa orang sekolah teologi. Bahkan anak-anak saya pun enggak. Karena apa? Panggilan setiap pribadi masing-masing. Tetapi dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban. Profesi apapun yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kemampuan, talenta apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yang jelas Tuhan ingin kita membawa terang kepada dunia. Kita menjadi jawaban, kita berdiri buat bangsa ini, menjadi berkat buat bangsa ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi kejar, jangan sia-siakan waktu kita lagi. Bukan waktunya lagi kita untuk santai-santai. Mungkin banyak sekarang hiburan-hiburan atau hal-hal yang menarik kita keluar. Jangan mau keluar dari fokus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mulai hari ini cari Tuhan, berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan dalam hidup saya, Tuhan? Aku mau taat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikian pula dalam hidupku. Dan kasih karuniamu kiranya melimpah dalam hidupku. Mampukan aku melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saya sendiri selalu berdoa, Tuhan, buat aku tidak keluar sedikit pun dari jalurmu. Amin. Mampukan aku tidak keluar sedikit pun dari jalurmu, Tuhan. Tegur aku saat aku melenceng sedikit pun dari rencanamu, supaya kehendakmu jadi dalam hidupku dan tidak sia-sia. Engkau mengadakan aku, Engkau menciptakan aku. Itu mari kita cari, karena kita begitu luar biasa dalam tangan Tuhan. Saat kita berjalan pada jalur yang tepat, Tuhan buat hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan di pandangan dunia, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Itu saja yang menjadi nasihat saya. Jadi memang kita harus memiliki hubungan pribadi yang penting. baik ya. Kejar Tuhan, ya itu yang terutama. Baik, sebagai penutup mungkin ada satu firman yang mengingatkan saya bagaimana Bu Christine tetap bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Betul. Itu amazing ya. Jadi kami sangat diberkati dan saya percaya bahwa sharing dari Bu Christine juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih banyak sudah datang di podcast studio kami, dan kiranya Tuhan terus memberkati setiap pelayanan Bu Christine bersama suami dan makin jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian podcast studio kali ini bersama Ibu Christine, dan saya percaya bahwa sharing dari Bu Christine akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.